Shalom, brother sister semuanya, jemaat Tuhan, gimana kabarnya? Ada sukacita ya? Haleluya. Saya berdoa biar pada pagi hari ini, ibadah kita pada pagi hari ini, ada sukacita yang melimpah di tempat ini, amin. Karena saya mau ajak semuanya jemaat Tuhan, brother sister tempat ini, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, amin. Semuanya siap menyembah memuji Tuhan? Yang siap mari berikan sorak-sorai buat Tuhan yuk. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Yuk mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami semua boleh ada di tempat ini Tuhan, kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan Yesus, tapi kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Ada pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar ada sukacita Tuhan melimpah bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada Roh Kudus yang ada di tempat ini, mengalir memenuhi tempat ini Tuhan. Siap mengurapi kami, siap menjamah setiap kami, penuhi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang beracara di tempat ini, pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, beribadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan dengan penuh rasa haus dan lapar Yesus, dengan penuh kerinduan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, Kau yang layak Tuhan untuk kami sembah Tuhan Yesus. Kau yang bertata Tuhan, Kau Raja di atas segala raja Yesus. Kau yang berdaulat Tuhan Yesus. Oh Jesus, haleluya. Mari kita mau angkat suara kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kaulah yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami sembah Yesus. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih sungguh lagi Yesus. Kami mau berikan seluruh kekuatan kami, segenap hati kami, hidup kami Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Yesus. Oh Jesus,
Tuhan yang Kau ciptakan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan yang Kau jadikan berharga Tuhan Yesus. Haleluya. Rasakan hadiratnya di tempat ini. Buka hati kita, biar Roh Kudus yang menjamah setiap kita, memenuhi hati kita. Oh, sekiara labara 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 labara. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau datang membawa ucapan syukur kami Tuhan, melalui pujian-pujian kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum untuk Engkau Yesus. Biar hidup kami menjadi kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Oh Jesus. Haleluya. Inilah pujian dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Biar kami mau bawa kepadamu Tuhan Yesus. Oh Jesus. Pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati kami Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Katakan pujian, pujian dan syukurku kami mau bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu,
anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah hidup kami Tuhan, sebagai penyembahan bagimu Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku ada penyembahan bagimu Yesus. Kau sendiri yang menciptakan kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu Tuhan Yesus, oh, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh katakan, ku tahu hidupku Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan. Kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
suara kita untuk menyembah Tuhan. Dia yang maha besar, Dia yang layak disembah. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Oh Jesus, haleluya. Kau yang layak. Mari katakan Kaulah yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan, katakan Kau yang layak. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan Kau layak, hanya Kau layak kami sembah. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Siara la bara la bara la bara la bara la bara. Siara la 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 la. Oh, Kaulah yang layak Tuhan. Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah. Lebih sungguh katakan Kau yang layak. Kaulah yang layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sekali lagi katakan Kaulah yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggi. Katakan Kau yang layak.
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, Terima kasih Tuhan. untuk kesetiaanmu Terima kasih, Bapa. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yes. Bapa, kami menantikan Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas Ya pribadi. Tuhan. Biar kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi setiap kami. Ya Tuhan Yesus. Bapa, biar kami terus berjalan di dalam rencana-rencana yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kami Ya. secara pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus. Suatu saat nanti kami akan mengakhiri perjalanan kami di bumi ini. Disitulah ya Tuhan, kami boleh mengakhiri pertandingan yang baik, Ya. kami boleh memelihara iman kami, Ya Tuhan. kami sudah melakukan tugas-tugas kami. Ya. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu Ya. di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya senang sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya, saya melihat saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang-orang yang belajar hidup ya dalam kebenaran, dalam ketaatan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, saya boleh sharing firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Nah, hari ini ya tema renungan saya judulnya, tema renungan saya tanggung jawab terhadap anugerah Tuhan. Ya, sama-sama katakan apa? Tanggung jawab terhadap anugerah Tuhan. Ya. Nah, ayatnya kita baca dulu. Yuk. Nah, ini ya. 1 Petrus pasal 1 ya, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, kita baca bersama-sama 1 2 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudaraku, dikatakan kita menerima anugerah Tuhan, ya, ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, ya, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, saya orang Hindu dulu ya, jadi saya mewarisi cara hidup yang sia-sia dikatakan. Ya, nggak tahu itu apa namanya hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kesucian, saya nggak tahu. Ya, saya dilahirkan dari keluarga yang broken home juga. Gitu. Saya lahir, saya ingat orang tua saya sudah pisah, sudah cerai. Ya. Jadi, ya, saya mewarisi ya kehidupan cara hidup yang sia-sia dari orang tua saya. Sebagian besar kita seperti itu. Ya. Tapi ya oleh anugerah Tuhan, ya, saya menerima anugerah. Oleh pengorbanan Kristus Yesus, saya menerima anugerah. Ya, diselamatkan, ditebus, ya, dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya, ditebus dengan darah yang mahal. Jadi nilai dari penebusan itu mahal sekali Bapak Ibu. Ya, darah. Ya,
Darah itu berbicara tentang nyawa, ya, gak bisa dibayar. Ya. Jadi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Katakan amin. Ya. Jadi anugerah Tuhan itu mahal, ya, berharga dan tak ternilai harganya. Ya. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Ya. Tapi anugerah Tuhan ini mengandung apa? Ya. Mengandung hak dan kewajiban. Ya. Kita menerima oleh anugerah ini, kita mendapat hak menjadi anak-anak Tuhan. Betul nggak? Ya. Kita mendapat hak menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa berkata Allah itu Bapa, gitu. Betul nggak? Ya. Jadi kita bisa minta kepada Allah janji-janjinya. Kita ingatkan dia tentang janji-janjinya. Tetapi di balik hak ada kewajiban. Betul nggak? Ada kewajiban. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Amin. Jadi ada tanggung jawab dalam anugerah itu. Ya. Ada tanggung jawab di dalam anugerah Tuhan itu. Ya. Walaupun anugerah Tuhan itu gratis dikatakan, tidak bayar, tetapi ada tanggung jawabnya. Coba slide berikutnya. Jadi dikatakan Roma 4 ayat 12, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tuh. Jadi anugerah itu suatu saat nanti kita akan memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan atas apa yang sudah dianugerahkan kepada kita, yang sudah kita terima. Kita nanti mempertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ngeri nggak saudaraku? Ngerilah. Ya. Jadi kita yang sudah mendapatkan hadiah, bukan hadiah, anugerah, suatu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan anugerah itu. Pastilah Tuhan berkata, apa yang sudah kamu lakukan? Ya. Kalau kita memiliki tanggung jawab terhadap anugerah itu, kita gampang ngomongnya kan, bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Tapi kalau kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu, wow, kita nggak bisa ngomong apa-apa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Nyah kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Ngeri nggak saudaraku? Ngerilah. Ya. Jangan sampai kita mendengar Tuhan berkata, kamu pembuat kejahatan, kamu hamba yang jahat dan malas dikatakan. Ya. Kita kan kepinginnya Tuhan ya berbicara kepada kita, kita boleh mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah terima, dan Tuhan berkata apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Itu yang mau kita dengar, saudara. Nah, apa bentuk tanggung jawab kita? Yang pertama, kita investasikan segenap hidup kita untuk Tuhan. Sama-sama katakan apa? Investasikan segenap hidup untuk Tuhan. Coba baca ayatnya, Roma 14 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada orang yang hidup, seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Wah, saudaraku, pada waktu kita menerima anugerah Tuhan, ya, kita menyambut anugerah Tuhan, ya, kita menerima anugerah Tuhan, maka anugerah Tuhan itu sebenarnya menyita hidup kita seluruhnya. Kita ini bukan milik kita lagi, tapi yang punya hak atas hidup kita adalah Tuhan.
segenap hidup kita ini adalah milik Tuhan. Yang punya hak atas hidup kita ini adalah Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan katakan, baik kita hidup, baik kita mati, kita ini milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh mempergunakan hidup kita ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin. Atau untuk menjadi kesenangan diri kita ya sendiri. Tetapi hidup kita ini disita oleh Tuhan untuk menjadi apa? Kesenangannya Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku terus adalah penyembahan. Terus Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saudaraku, jadi penyembahan kita itu harus segenap hidup kita ini. Amin. Kita tidak boleh ya hanya sekedar ya meresponi anugerah Tuhan dengan nyanyian-nyanyian, dengan pujian-pujian, dan kita berkata cukup. Kita berpikir kita sudah menyembah Tuhan. Penyembahan itu adalah seluruh hidup kita yang betul-betul kita investasikan untuk Tuhan. Segenap hidup kita mau investasikan hidup kepada Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, ya, cita-cita kita pun kita investasikan bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ya. Saudaraku, dunia ini menawarkan investasi, betul enggak? Ya. Dunia ini menawarkan investasi. Ya. Kadangkala itu kita itu ya terpancing ya untuk berinvestasi gitu. Ya. Kadangkala investasinya bodong. Tapi kita tuh mau loh investasi walaupun gak pasti. Ya. Kita mau berani menyerahkan uang kita loh. Ya. Berani gadekan mobil kita loh. Supaya kita bisa investasi. Betul gak? Ya. Ternyata investasinya bodong. Saudaraku, dunia itu menawarkan investasi itu seperti itu. Ya. Kita belum tentu untung aja kita berani investasi. Kalau investasi dalam Tuhan, untuk Tuhan, rugi gak? Dijamin gak ada ruginya. Katakan amin. Ya. Inilah investasi yang gak mungkin kita sesali. Ya. Itu saudaraku pasti ya, yang kita tabur pasti kita tuai. Itu hukumnya. Karena Alkitab berkata begitu. Ya, jangan lelah, ya, terus menabur. Ya, engkau akan menuai apabila engkau tidak menjadi putus asa. Ya, makanya kalau kita menabur segenap hidup, segenap tenaga, keuangan kita untuk Tuhan dan kerajaannya, suatu saat kita akan tuai. Amin. Jadi caranya menabur itu apa? Menabur dengan bersyukur. Melayani dengan bersyukur. Amin. Ya, jangan menabur sambil bersungut-sungut. Saudara, benih saudara nggak bisa tumbuh. Yang setuju katakan amin. Menabur dengan bersyukur. Tuhan, aku bersyukur bisa menabur di tempat ini. Bagi pekerjaanmu. Tuhan, aku bersyukur bisa melayani. Nah saudaraku, yang kita tabur pasti akan kembali kepada kita. Amin. Wow. Luar biasa loh. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Tuh, perhatikan. Jangan menjadi sia-sia kasih anugerah Tuhan. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Wih, ini yang senang saya ini. Jadi kasih karunia membuat kita itu semangat bekerja lebih keras. Amin. Melayani lebih hebat. Ya. Jadi saudaraku, bekerja lebih keras, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Kalau kita ya hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, nggak mungkin kita malas-malesan, Bapak Ibu. Amin. Kita pasti bersemangat banget gitu. Anugerah Tuhan ada dalam hidupku. Aku bersemangat, Tuhan, aku bersemangat dalam segala hal, saudaraku. Kita harus menjadi teladan. Amin. Memuji Tuhan, kita semangat. Ya, ada kesempatan untuk berbagi, sharing dengan lingkungan, kita bersemangat. Ya. Jadi kasih karunia itu membuat kita bekerja lebih keras. Ya. Kolose 3 ayat 23, ini harus menjadi ayat hafalan saudara. Apapun juga yang kuperbuat, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Seperti betul-betul ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, saudaraku. Ya. Jadi luar biasa anugerah Tuhan yang kita terima itu, saudaraku, membuat kita bekerja lebih keras, lebih keras, lebih keras, lebih giat. Saudaraku, ya, hidup kita ini ya sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita rencanakan harus bermuara supaya Tuhan dimuliakan. Muaranya Tuhan dimuliakan. Amin. Segenap hidupmu harus menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sekedar pinter nyanyi. Kalau cuma sekedar pinter nyanyi semua bisa itu mah. Tapi segenap hidup itu penyembahan kita. Amin. Itu penyembahan kita, itu segenap hidup kita. Ya. Kau keluar dari tempat ini, kau masih bisa ya menjadi penyembahan yang kudus enggak di hadapan Tuhan. Ya. Kalau di gereja mah semuanya pinter lah, ya, menyembahnya pinter ya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Segenap hidup kita ini kita menjadi penyembahan yang betul-betul kita investasikan di hadapan Tuhan. Wow. Ya. Tadi saya sudah bicara ya, gembala saudara Pak Nathan itu saya sudah bersama-sama dengan beliau udah hampir 5 tahun ya. Saya tahu dia bukan orang yang mencari sesuatu. Kalau dia melayani, dia memberikan hidupnya bagi Tuhan. Katakan amin. Dia memberikan hidupnya bagi Tuhan, yang dia bisa punya, itu pinter sekali, Pak Nathan itu pinter sekali. Kalau khotbahnya itu waduh sangat memberkati. Ya. Itu diberikan bagi Tuhan, segenap hidupnya, kepinterannya, ya. Ya. Itu dipersembahkan bagi Tuhan. Nah saudaraku, kenapa saudara takut berinvestasi ya, bagi Tuhan dan kerajaannya? Kenapa kita harus hitung-hitungan dengan Tuhan? Ya. Kenapa? Kenapa saudara berani hitung-hitungan dengan Tuhan? Bukankah hidup saudara itu milik Tuhan? Ya. Kenapa kita berani hitung-hitungan dengan Tuhan? Harusnya kita punya prinsip, semasih Tuhan kasih kesempatan, kita mau lakukan lebih lagi. Amin. Pada waktu kita sudah nggak punya kesempatan, saudara, kita kepingin melakukan sesuatu, tapi kita udah nggak bisa. Wow, apa yang ada? Penyesalan. Kenapa ya dulu aku nggak seperti itu ya? Kenapa ya dulu tidak aku lakukan ini ya? Begitu saudaraku. Itu orang-orang yang sudah terlambat. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya Esau, kesalahannya tidak bisa diperbaiki. Dia menyesal. Kenapa aku nggak lakukan ini? Kenapa aku nggak lakukan itu dulu? Dia menyesal. Nah saudaraku, jangan sampai saudara nyesel. Ya. Setelah saudara ya habis waktunya baru saudara nyesel. Kenapa ya? Aku selama ini pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan, aku sia-siakan ya. Jangan sampai. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi semasih Tuhan kasih kesempatan, kita mau lakukan lebih lagi untuk Tuhan. Amin.
menabur lebih lagi, melayani lebih lagi, mengabdi lebih lagi. Ya. Wah, luar biasa kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Gak boleh kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Wow, semuanya tuh, ya, semuanya milik Tuhan. Jadikan tanganku sebagai tanganmu, jadikan mataku sebagai matamu, segenap milikku, segenap hidupku, semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Ya. Kita mau menjadi alat Tuhan. Amin. Segenap hidup kita, segenap milik kita, ya. Segenap rencana-rencana kita mau investasikan. Muaranya apa? Tuhan dimuliakan. Tuhan disenangkan. Ya. Slide berikutnya. Ini tanggung jawab kita yang kedua. Tadi tanggung jawab yang pertama apa? Investasikan seluruh hidup. Tanggung jawab yang kedua apa? Bertumbuh dalam karakter ilahi. Ya. Ibrani 15, 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah masih anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menerima anugerah, kita dilahirkan menjadi keluarga Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Kita lahir sebagai apa? Sebagai ciptaan baru. Ya. Mungkin pada waktu itu kita menjadi bayi-bayi rohani. Menjadi bayi. Pada waktu kita masuk dalam keluarga Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita menjadi bayi-bayi rohani pada waktu kita percaya itu. Ya. Tapi saudaraku, ya, tanggung jawab kita yang menerima anugerah, kita harus bertumbuh di dalam karakter ilahi. Bertumbuh, ya. Sampai dikatakan pada akhirnya kita itu apa? Mencapai kedewasaan, keserupaan dengan Kristus Yesus. Ya. Jadi karakternya, karakter ilahinya harus bertumbuh. Ya. Karakter ilahinya harus bertumbuh. Ya. Kita ini lahir dari apa? Lahir dari tabiat manusia lama, manusia berdosa. Tapi kita anak-anak Tuhan itu sekarang kalau kita bertumbuh dalam karakter ilahi, malu nggak? Malulah. Ya. Dulu kita suka berantem, tukang berantem. Kita bangga nggak? Bangga kan. Bisa mukul orang sampai hancur mukanya, bangga nggak? Mungkin bangga dulu ya. Sekarang kita apa? Malu banget ya. Malu loh. Dulu kita ngerugiin orang gitu ya, ngerugiin orang itu kita tuh nggak peduli, orang rugi apa nggak peduli kita. Betul nggak? Tapi sekarang itu kita aduh nyesel banget ya, karena aku dia rugi ya. Itu namanya apa? Karakternya baru. Ada sebuah karakter yang baru dalam hidup kita. Ya. Kita mempergunakan waktu begitu lama gitu ya, main HP gitu ya seharian. Kita ada rasa bersalah loh. Ya. Kita sudah buang waktu sia-sia ini ya. Amin. Anak-anak muda tuh harus ngerti. Jangan habiskan waktu sepanjang hari liburan main HP terus. Kau nggak punya rasa bersalah ya? Itu waktunya siapa? Itu waktunya Tuhan. Gak boleh loh. Ya, anak-anak muda dengarkan ya, anak-anak muda nih.
Kalau Bapak Ibu sayang sama anak, jangan dibiarkan anak kita sampai tiduran bawa HP begitu. Oh, kita udah tidur dia masih main HP sampai larut malam. Kita tuh berdosa di hadapan Tuhan. Ya, anak-anak muda mulai mengerti. Tidak boleh mempergunakan waktu dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Amin. Nih, anak-anak merasa bersalah nggak kalau kita menghabiskan waktu untuk main game begitu lama gitu. Tapi nggak mau doa loh. Saudara nggak merasa bersalah? Wah, harusnya merasa bersalah loh. Kita kalau kita bertumbuh dalam karakter ilahi, kita bersalah dong. Kita mempergunakan banyak waktu untuk hal yang sia-sia. Ya. Itu waktunya Tuhan. Amin. Ya. Saudaraku, kita mau bertumbuh dalam karakter ilahi. Ini tanggung jawab kita. Amin. Kalau saudara nggak bertumbuh, saudara nggak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tetap menjadi bayi-bayi rohani, bisa nggak membedakan yang baik dan yang jahat? Nggak bisa kan? Itu anak Tuhan kalau engkau nggak dewasa ya, kau udah main yang hal jorok-jorok, ya, hal yang najis di hadapan Tuhan, masih rasanya masih anteng-anteng aja tuh. Ya. Masih bisa ketawa-ketawa tuh. Ya. Suatu saat ada yang datang kan, mau pemberkatan nikah, dia ketawa-ketawa terus loh. Gitu. Saya bilang, kamu nggak ngerti ya, kamu ketawa-ketawa terus. Kamu udah melakukan yang salah kamu. Apa sih yang salah Pak katanya dari saya? Saya bilang, saya udah tahu loh, kamu udah melakukan seks di luar nikah. Emang itu salah ya Pak katanya. Tuh. Kalau orang tidak bertumbuh ya dalam karakter Tuhan, dalam karakter ilahi, dia nggak bisa membedakan ya mana yang najis, ya, mana yang kudus, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saudara wajib bertumbuh di dalam karakter ilahi. Amin. Supaya saudara dewasa. Saudara akhirnya bisa apa? Memiliki panca indera yang terlatih dikatakan. Ya. Panca indera yang terlatih, saudara tahu ya. Oh ini saudara bisa lihat loh, ini licin, jangan lewat sana licin, ini bisa jatuh nih. Udah bisa tahu jalannya licin, jangan lewat sana. Ya. Itu namanya kita punya panca indera yang terlatih. Ya. Jadi waktu jalan rame kita udah lihat dulu tuh, kiri kanan begitu ya, baru nyebrang. Itu kita terlatih. Pernah nggak ngelihat anak kecil langsung nggak lihat kiri kanan begitu, langsung nyelonong aja begitu? Pernah lihat? Kenapa? Karena anak kecil itu nggak punya panca indera yang terlatih. Lihat kiri, lihat kanan, baru maju. Amin? Amin? Itu kita anak Tuhan itu begitu. Ya. Kita harus bertumbuh loh Bapak Ibu. Nggak boleh nggak bertumbuh. Amin? Itu tanggung jawab kita. Ya. Kalau kita tidak bertumbuh, saudaraku, di gereja kita menu-menuin gereja loh. Kerjaannya apa? Berantem. Kalau kita tidak bertumbuh, saudaraku, yang ada apa? Iri hati, ya, pertikaian, ya, perselisihan. Itu yang ada di gereja. Betul nggak? Yang setuju katakan amin. Ya. Khotbahnya keras sedikit, kupingnya merah. Habis itu ngambek. Ya, ada perselisihan dengan pelayan yang lain. Ya, gak saling tegur sapa, semua pada buang muka. Itu apaan gereja seperti itu? Itu orang-orang yang gak bertumbuh. Ya. Makanya kita punya tanggung jawab untuk bertumbuh, menjadi dewasa. Pada akhirnya kita apa? Memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang menyatukan kita apa saudaraku? Karakter Kristus. Kalau masing-masing kita bertumbuh dalam karakter Kristus, kita itu rasanya cocok begitu. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Kalau kita sama-sama bertumbuh itu cocok, kita tuh cocok. Ya. Bisa sehati, amin. Bisa kerjasama, amin.
Ya. Dan saya percaya saudaraku, inilah pergumulan gembala, ya, supaya saudara itu bertumbuh. Amin. Bertumbuh dalam karakter Tuhan, bertumbuh dalam kekudusan. Gembala-gembala punya kerinduan seperti itu. Tatkala domba-dombanya itu bertumbuh, karakternya bertumbuh, itu menjadi kebanggaan. Ya. Tapi kalau jemaatnya berantem, sedih. Ya. Ya. Menambah pergumulan gembala. Kalau saudara bertumbuh, saudara itu meringankan pergumulan gembala. Amin. Saudara menjadi apa? Menjadi orang yang meringankan beban gembala. Amin. Bertumbuh. Ya, terus bertumbuh, jangan berhenti bertumbuh. Amin. Jangan berhenti berubah. Itu tugas kita. Setiap hari apa yang aku harus ubah hari ini ya? Aku harus ada sesuatu yang baru Tuhan. Aku harus berubah. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom. Yuk kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Baca yang terakhir. 2 Petrus 3 ayat 13-14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, untuk bertumbuh itu perlu apa? Berusaha. Harus berusaha. Jadi yang namanya bertumbuh itu perlu apa? Berusaha. Ya, tidak tiba-tiba kita bertumbuh. Ya. Slide berikutnya. Nah ini closingnya. 1, 2, 3. Investasikan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Dan terus bertumbuh dalam karakter ilahi sampai keserupaan dengan Kristus menjadi nyata. Bapa, terima kasih untuk setiap hati yang menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan hari ini ada terobosan baru bagi setiap kami yang menyambut firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ada terobosan baru dalam hal finansial, dalam hal kesehatan, dalam hal keluarga. Ada terobosan baru. Pada waktu Engkau sambut firman-Mu hari ini, firman-Mu itu bekerja. Dalam nama Yesus, hidupmu dipulihkan, hidupmu diubahkan, keluargamu diubahkan oleh Tuhan, kesehatanmu diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Berkat-Mu melimpah untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau sudah menuntun gereja-Mu sampai saat ini bersama dengan gembala, ibu gembala dan seluruh aktivis. Kau sudah tuntun. Kami percaya Kau akan melanjutkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Lewat orang-orang yang Tuhan taruh, Tuhan tempatkan. Menginvestasikan segenap hidup mereka bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita. Apapun yang kau kerjakan, kau akan dibuatnya berhasil. Apapun yang engkau buat, engkau akan dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita yang siap menerima berkat-berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur